Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk pertemuan kita di pemrograman lanjut. Jadi yang sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan polimorfisme ya. Jadi kemarin pembahasan tentang polimorfisme itu sangat efektif sekali ketika teman-teman memang mengerjakan di banyak kelas ya. Jadi hanya satu yang kita berikan fill ya. Nah, fill tersebut dan fill atau metode tersebut bisa kita gunakan untuk berbagai macam kelas ya yang akan menggunakan atau sebagai anak dari kelas parent tersebut. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan konstruktor. Apa itu konstruktor ya? Oke, teman-teman. Nih, konstruktor adalah sebuah metode khusus yang akan dipanggil pertama kali ketika kita membuat objek dari sebuah kelas. Baik, jadi ini sebenarnya ketika kita membuat sebuah metode ya, atau ketika kita membuat kelas itu sebenarnya otomatis ada konstruktor ya. Cuman konstruktor itu kan otomatis ada atau sepaket ya, bilang itu sepaket yang ada pada ketika kita membuat sebuah kelas. Nah, kita juga bisa membuat sebuah konstruktor sendiri ya, atau metode ya, kita sebutkan metode ya, ini namanya metode sini ya. Kita membuat sebuah konstruktor sendiri ya dengan menambahkan fungsi-fungsi tertentu. Nah, kemudian konstruktor itu apa ya, di sini selanjutnya konstruktor itu untuk penamaan, nama konstruktor itu sama dengan nama kelas ya. Jadi teman-teman mungkin punya kelas yang namanya, mari ini ada kelas transportasi ya, yang di materi yang sebelumnya ya, di inheritance dan polymorphism ya, ada kelas namanya kelas transportasi. Nah, untuk membuat sebuah konstruktornya teman-teman bisa menggunakan nama kelas tersebut ya. Jadi kelas transportasi terus konstruktornya juga sama ya dengan nama dari kelas tersebut. Atau turunannya lagi ya, kemarin ada transportasi ya, kemudian ada kendaraan darat, kendaraan air ya, dan kendaraan di udara. Nah, itu teman-teman bisa menambahkan nama sesuai dengan kelas itu ya, dan itu bisa menjadi sebuah konstruktor. Oke, yang selanjutnya, konstruktor tidak memiliki nilai pengembalian ya, atau return type ya. Kalau yang sebelumnya teman-teman sudah belajar dengan adanya metode metode yang bisa mengembalikan nilai kemarin ya. Kita kembali lagi dengan access identifier ya. Ada yang access identifier-nya private ya. Ketika ada sebuah metode atau sebuah field ya, sebuah field yang mempunyai access identifier private, secara otomatis kelas-kelas di bawahnya tidak akan bisa menggunakannya. Nah, syaratnya kita harus membuat sebuah ya metode ya, metode yang berisi return type ya. Untuk pengembalian bisa mengambil ke nilai tersebut ya, mengembalikan nilainya ya, mengembalikan nilai yang ada pada nilai tersebut ya, nilai field tersebut. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya praktek ya teman-teman ya. Nah, di sini silakan teman-teman silakan buka project yang kemarin ya. Kalau yang sudah buat ya, saya harap sih teman-teman sudah buat semua. Di project yang kemarin silakan teman-teman tambahkan ini ya, di sini ada. Nah, ini kita inisiasi ya, inisiasi sebuah objek baru di sini, namanya mobil balap ya, mobil balap Ferrari ya. Contohnya ada Lamborghini dan Ferrari ya, dari kelas mobil balap ini ya. Kelas mobil balap ini adalah turunan terendah ya. Berarti kalau yang pertama urutannya dari transportasi, terus kemudian kendaraan ya, kendaraan darat, kendaraan air, kendaraan udara. Nah, ini turunan yang berarti ini cucunya ya, kalau kita bilang seperti itu ya, mobil balap ya, di mobil balap. Oke. Sesuai dengan konsep inheritance ya. Jadi semua semua field ya yang ada pada kelas parentnya itu nanti bisa digunakan oleh kelas childnya ya. Ya, karena mobil balap adalah turunan dari kelas, nah mobil balap nih, nah turunan dari kelas kendaraan darat ya. Kita buka nih, kelas kendaraan darat merupakan turunan dari kelas transportasi, sehingga mobil balap itu bisa menggunakan
semua yang ada pada kelas transportasi dan yang ada pada kelas kendaraan darat. Oke. Kita kembali lagi ke program CS. Silakan teman-teman buat seperti ini ya. Ini yang kemarin sudah jadi sampai sini. Nah, silakan buat yang ini teman-teman. Nah, saya jelaskan ya, ini inisiasi ya tadi ya. Teman-teman inisiasi mobil balap ini teman-teman akan buat dua objek di dalam mobil balap itu. Yang pertama ada Lamborghini dan ada Ferrari ya. Kemudian Lamborghini new mobil balap untuk objek yang pertama. Nah, kemudian Ferrari new mobil balap untuk objek yang kedua. Nah, ini kita sedang membuat sebuah objek. Kemudian kita inisiasikan juga untuk isi dari objek yang sudah kita buat. Lamborghini itu akan mengambil apa sih? Akan menggunakan apa sih yang ada pada kelas mobil balap atau yang ada pada kelas di atasnya ya, kelas parentnya ya. Lamborghini usia di sini 100. Usia itu ada di mana? Ada di kelas transportasi ini ya teman-teman ya. Ya. Menjadi sebuah field yang ada pada kelas transportasi ya, private integer usia ya, tapi tipenya private. Nah, kemudian nah ini nanti di sini Lamborghini dot usia sama dengan 100. Nah, di sini Ferrari dot usia 100. Nah, kemudian teman-teman tuliskan ini ya untuk menampilkan hasilnya di sini ya. Solve right line usia mobil Lamborghini sama dengan ini ya, indeks ke 0. Indeks ke 0 berapa? Indeks ke 0 cuma ini. Indeksnya cuma ini yang ke 0. Enggak ada indeks 1 dan kedua. Berarti ini ya yang nanti akan ditampilkan. Kemudian yang kedua, console right line usia mobil Ferrari indeks ke 0 juga di sini. Berarti ini ya. Nah, coba kita jalankan. Oke, keluar ya teman-teman ya. Usia mobil Lamborghini 100, Ferrari 100. Oke. Nah, ini usianya seperti ini ya. Nah, terus ini baru 2 ya. Nah, ini jadi permasalahan seperti ini. Ketika ini hanya 2 saja ya, nah, kita inisiasikan seperti ini. Nah, ketika ada lebih dari katakanlah 2 ya, ada 100 kan merek dari mobil balap ya, katakanlah ada banyak ya, ada Lamborghini, nanti ada Ferrari, ada Mercedes dan lain sebagainya. Nah, untuk mempercepat ya, intinya dari konstruktor ini juga mempercepat ketika teman-teman akan bekerja dengan berbagai macam data dan berbagai macam kelas ya, atau banyak kelas yang akan digunakan di dalam program atau aplikasi yang teman-teman buat nantinya. Nah, di sini untuk melakukan inisiasi berarti kan diperlukan, misalnya ada 100 data yang akan dimasukkan atau 100 merek mobil balap ya, berarti untuk inisiasinya harus dilakukan satu-satu begitu ya. Nah, bagaimana kalau semisal inisiasinya itu kita lakukan seperti yang sebelumnya ya, diinisiasikan hanya 1 kali ya, dan kemudian nanti akan dipanggil. Nah, ini yang dinamakan fungsi dari konstruktor teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu lagi menuliskan seperti ini ya, terus kemudian harus ada inisiasi seperti ini, memanggil ini nilainya di sini ya. Nah syaratnya atau caranya ya teman-teman ya, gini, teman-teman kembali lagi ke kelas kelas yang paling rendah yang digunakan oleh objek ini ya. Kelasnya apa? Di sini kita akan buat di sini kelas mobil balap ya. Nah, kita tuliskan di sini, ini yang namanya konstruktor seperti ini teman-teman ya. Kita tuliskan konstruktornya public ya. Berarti nama konstruktor itu adalah nama dari kelas tersebut ya. Nama dari kelas tersebut adalah apa? Ini berarti nama dari kelasnya adalah mobil balap. Oke. Sama seperti ini ya. Kemudian nama kita buka, kurang tutup. Nah, terus apa yang akan kita isikan di sini? Kita isikan usia. Nah,
Baca kan? Ya, ini namanya konstruktor ya teman-teman ya. Konstruktor namanya sama dengan sebuah metode yang mempunyai nama sama dengan nama dari kelas tersebut ya. Secara otomatis ini juga bisa terhubung ke ke parentnya. Nah, di sini contohnya usia lah. Kalau semisal kita nalar di sini ya, kita gambaran usia itu dari mana? Usia itu field, method atau apa? Dan itu dari mana ngambilnya? Nah, karena ini terhubung ke kelas parentnya, secara otomatis kita tinggal panggil saja usia sama dengan berapa, contohnya ya 100 ya. Nah, error enggak? Nah, enggak error kan? Nah, enggak error berarti ini bisa digunakan. Dan kemudian untuk menampilkannya gimana? Untuk menampilkannya sangat mudah sekali. Jadi kita tidak perlu menginisiasi lagi, itu mengisi lagi ya, udahnya seperti mengisi lagi usia dari masing-masing merek mobil ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita save, kemudian kita coba debug ya. Start without debugging. Oke, keluar ya teman-teman ya. Jadi usia dari mobil itu sama dua-duanya, yaitu 100 dan 100. Oke teman-teman, ini pembahasan kita terkait dengan konstruktor. Karena ada selanjutnya pembahasan dengan terkait object oriented ya, atau konsep atau penerapan object oriented programming di C#. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.